Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 27 Agustus 2020 bertepatan pada tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah. Dan besok kita sudah masuk ke 9 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasannya di bulan Muharram itu ada puasa yang terkhusus dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Yang pertama adalah puasa Asyura atau 10 Muharram yang telah dilaksanakan oleh orang-orang pengikut Musa pada saat itu, sehingga Nabi mengikuti kebiasaan kaum Nabi Musa alaihissalam untuk berpuasa 10 Muharram. Dan ketika Nabi menceritakan atau mencontohkan puasa 10 Muharram ini kepada para sahabat, maka para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, puasa 10 Muharram itu adalah puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti Nabi Musa." Lantas apa kata Nabi? Dalam riwayat diceritakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasya. Kalau seandainya aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di 9 Muharram. Maka para ahli hadis menyatakan, bukan hanya di 10 Muharram kita untuk melaksanakan puasa Muharram, tapi juga di 9 Muharram kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Muharram yang diperintahkan oleh Nabi SAW seandainya Nabi masih hidup pada saat itu. Untuk apa kita melaksanakan puasa 9 Muharram sebelum masuk 10 Muharram? Untuk membedakan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang melaksanakan puasa 10 Muharram tersebut, sehingga kita tidak bertasyabbuh kepada mereka atau mengikuti kaum-kaum mereka. Sahabat billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaat yang ada di puasa Muharram? Di sebuah riwayat diceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an yaumil Asyura faqala ayyukaffiru sanatil madiyah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa Asyura. Lantas Nabi menjawab, puasa Asyura itu akan menghapuskan dosa-dosamu setahun yang lalu. Maka para ulama berpendapat, dosa-dosa yang dihapuskan ketika melaksanakan puasa 10 Muharram adalah dosa-dosa kecil yang telah kita laksanakan selama 1 tahun. Inilah kemuliaan daripada puasa 10 Muharram yang telah
diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Selanjutnya sahabat billah, bagaimana kita melaksanakannya atau bagaimana tata cara kita untuk berniat melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Niatnya adalah sebelum kita melaksanakan sahur atau malam sebelum kita tertidur, kita sudah meniatkan diri untuk melaksanakan puasa Tasu'a ataupun puasa Asyura esok hari dan hari lusa nantinya. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnati Tasu'a lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari untuk melaksanakan puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala. Dan nanti di tanggal 29 atau 10 Muharram di hari Sabtu, malamnya kita juga berniat nawaitu shauma ghadin an adai sunnatil Asyura lillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Sahabat billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang harus kita laksanakan di bulan Muharram ini, yang sudah ada ketentuan dan tata cara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu berpuasa Tasu'a dan Asyura. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada puasa Ramadan kemarin yang harus kita qada atau harus kita ganti karena adanya uzur sehingga kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Banyak pendapat para ulama menyatakan kita laksanakan dulu pengkodoan atau mengganti daripada puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan karena uzur, baru kita laksanakan puasa sunnah lainnya. Atau digabungkan, esok hari niatnya bukan puasa Tasu'a atau Asyura, tapi kita lakukan niatnya adalah mengganti atau mengqada puasa yang telah kita tinggalkan karena uzur pada saat bulan Ramadan itu. Dan insya Allah pahala puasa 10 Muharram dan 9 Muharram otomatis akan masuk atau akan ikut mendapatkan pahala puasa sunnah 9 Muharram dan 10 Muharram. Jadi ulama menyatakan kita laksanakan saja untuk mengqada daripada puasa Ramadan kemarin, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa sunnah 9 dan 10 Muharram nantinya. Namun ada juga pendapat ulama yang menyatakan untuk dipisahkan antara qada puasa Ramadan dan puasa sunnah dengan sendiri-sendiri atau masing-masing. Namun menurut saya lebih baiknya adalah kita selesaikan dulu hutang piutang kewajiban kita dalam berpuasa yang wajib, dan insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahala puasa sunnah 9 dan 10 Muharram. Kenapa?
karena belum tentu seminggu ke depan, sebulan ke depan, atau di tahun depan kita akan masih mampu mengqadha daripada puasa wajib yang telah kita tinggalkan karena udzur tadi. Sehingga selesaikan dulu atau tunaikan dululah kewajiban kita, baru kita laksanakan hal-hal yang sunnah. Namun tetap diperbolehkan jika kita ingin membagi atau menyendirikan antara qadha puasa Ramadan dan juga puasa sunnah yang lainnya yang mau kita kerjakan. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran dan tata cara serta kemuliaan puasa Muharram yang harus kita laksanakan sesuai dengan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga esok hari kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan puasa Tasu'a dan puasa Asyura 1442 Hijriah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita menampung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.